Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kitab penelitian tematik tentang al-madhu wad-dam fil Qur'anil Karim. Ayat-ayat tentang memuji dan ayat-ayat tentang mencela di dalam Al-Quran yang diteliti oleh Dr. Ma'nun Taufik Daham di halaman 28-29. Bi'sa yang di dalam Al-Quran artinya seburuk-buruknya terdapat fi sab'atin wa salasina mawdi'an, 37 tempat. Sedangkan bi'sama sesuatu yang terburuk terdapat fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Dalam kesempatan yang berkah ini kami akan membicarakan tentang tema memuji dengan redaksi ni'ma fi sittata asyara mawdi'an, 16 kali, 16 tempat dalam Al-Quran kata ni'ma. Wa waradat ni'ma fi mawdi'ain, sedangkan ni'ma terdapat di 2 tempat menurut Dr. Ma'nun Taufik Daham dalam kitabnya Al-Madhu wad-Dam fil Qur'anil Karim. Di antaranya di surat Shad ayat 30 Allah menyebutkan ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman alaihi salam banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Shad ayat 44, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba ialah Nabi Ayyub alaihi salam, sesungguhnya Nabi Ayyub alaihi salam banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya disebut ni'mal abdu innahu awwab. Yang satu ditujukan Nabi Sulaiman alaihi salam di surat Shad ayat 30, dan di surat Shad ayat 44 ditujukan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ini gambaran Allah memuji, menyantumkan sosok manusia yang sangat hebat, yakni Sulaiman alaihi salam dan Ayyub alaihi salam. Kemudian ulama terhadap ulama, meskipun Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, akan tetapi diceritakan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra di karya Tajuddin Abi Nasr Abdul Wahab ibn Ali ibn Abdul Kafi As-Subki di jilid 1 di halaman 272-273 diceritakan oleh Rabi ibn Sulaiman, murid daripada Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i mengirimkan surat dan mengutus Rabi bin Sulaiman untuk membawa suratnya Imam Syafi'i yang ditujukan kepada Ahmad bin Hanbal.
Singkat cerita, setelah surat itu diberikan kepada Ahmad ibn Hanbal, maka sebelum Rabi bin Sulaiman pulang dari rumahnya Ahmad bin Hanbal, maka Ahmad bin Hanbal diceritakan oleh Rabi, fakhola'a ahada qamisaihi, maka Ahmad bin Hanbal mencopot salah satu baju kurung yang dipakai, alladhi yali jildahu, di samping persis bersentuhan dengan jasadnya, kulitnya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian diberikan kepada Rabi bin Sulaiman untuk diantarkan baju itu, baju yang dikenakan oleh Ahmad bin Hanbal, untuk diberikan kepada Imam Syafi'i. Maka Rabi bin Sulaiman menyatakan, wa kharajtu ila Misra, maka aku keluar meninggalkan dari Ahmad bin Hanbal menuju Mesir. Wa sallamtuhu ila Syafi'i, maka bajunya Ahmad bin Hanbal itu aku serahkan kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, walakin bullahu, dan tetapinya basahi bajunya Ahmad bin Hanbal. Wadfa' ilayyal ma', basahi bajunya Ahmad bin Hanbal, lalu serahkan air kepadaku, air yang diperas dari bajunya Ahmad bin Hanbal. Wadfa' ilayyal ma', setelah kamu basahi baju itu dengan air lalu diperas, serahkan perasan air itu kepada aku, li'atabarraka bihi, supaya aku mendapatkan berkahnya. Ini tawaduknya Imam Syafi'i mencari berkah, tabarruk dengan perasan air dari bajunya Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Ini bentuk pujian dalam bentuk kata-kata dan perilaku ulama memuji ulama, meskipun ulama yang dipujinya itu muridnya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i yang maha guru itu dengan kebesaran ilmunya, makanah ilmiahnya, makanah ibadahnya, makanah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mau bertawadu menghormati Ahmad ibn Hanbal meskipun muridnya sendiri. Ulama terhadap ulama, akhlak ulama terhadap ulama itu harus menjaga kehormatannya. Janganlah menjelek-jelekan antar ulama, antar kiai, apalagi subjektivitas terhadap ulama yang sedang berjuang di jalan Allah, apalagi sensitivitas fanatisme golongan, karena fanatisme golongan itu kemudian subjektivitas terjadi, dehumanisasi, menghilangkan nama baik dari ulama yang sedang berjuang di jalan Allah. Misalnya seperti saya katakan, misalnya tidak suka dengan Habib Rizik, lalu menyatakan Habib Rizik itu bukan ulama, tidak bisa baca kitab kuning. Ini subjektivitas yang jauh. Anda tidak suka dengan Habib Rizik, tapi Anda menjaga lidahnya. Anda harus menjaga lidah Anda. Anda harus menjaga akhlak. Tetapi subjektivitas itu kemudian muncul, menyatakan Habib Rizik tidak punya sanad, tidak punya guru ulama, dan itu subjektivitas karena Habib Rizik itu banyak mengkoleksi kitab dan banyak membaca kitab, koleksinya banyak sekali,
buku bacaannya banyak sekali, dan saya sendiri ini yang alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala titipan ribuan kitab koleksi kami, tetapi kami menyadari tidak mampu membaca semua. Nah, itu subjektivitas terhadap diri sendiri. Tetapi kita tetap terhadap ulama saling menghormati, ya. Jadi Habib Rizik banyak koleksinya. Memang beliau tekun dalam membaca kitab dan memang ahli dalam membaca kitab. Saya melihat sendiri beliau memang ahli dalam membaca kitab. Nah, itu jangan terjadi subjektivitas dan dehumanisasi terhadap figur ulama. Kemudian terhadap misalnya Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu dulu yang ketika dia menikah, kebetulan saya yang memberikan tausiah ketika beliau menikah dengan seorang perempuan yang salihah insyaallah. Itu kami yang memberikan tausiah. Tidak lama kemudian Ustadz Adi Hidayat itu, kalau tidak salah ingat kami, waktu lebaran datang ke rumah kami membawa buku karya tulisnya. Buku itu tentang penelitian hadis. Saya lihat buku itu, kemudian saya lihat referensi dari buku itu. Kami lihat paling tidak ada 41 buku dan kitab. Yang 40 itu kitab-kitab yang berbahasa Arab, yang satu adalah berbahasa Indonesia. Saya lihat referensinya dari 41 kitab dan buku itu hampir semua ada di rumah kami. Kami tentu objektivitas ialah Adi Hidayat banyak membaca kitab. Itu lepas dari kekurangan dan kelebihan pada diri Adi Hidayat, pada diri ustadz yang lain, termasuk pada diri kami sendiri. Yang ketiga adalah Ustadz Abdus Somad. Itu juga pinter kitab, dia ahli dalam membaca kitab. Saya pernah ceramah bareng dengan beliau di Istiqlal waktu kita bersama-sama menghormati kedatangan Habib Umar ibn Hafid dari Yaman. Ketika itu beliau Abdus Somad diberikan kesempatan untuk berpidato. Kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk berpidato untuk menghormati kedatangan Habib Umar bin Hafid. Saya lihat sangat respon Habib Umar bin Hafid terhadap Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Tentu respon ini dengan pertimbangan kearifan-kearifan. Nah. Dan satunya lulusan Libya, Ustadz Adi Hidayat, yang satu lulusan Mesir, lepas dari kekurangan dan kelebihan termasuk pada diri orang-orang yang kami sebut, termasuk pada diri kami sendiri. Memang ada satu kejadian, ulama jangan subjektivitas terhadap sesama ulama. Kiai jangan subjektivitas terhadap sesama kiai dalam hal-hal yang bukan prinsip, kecuali bidang akidah. Kesalahan yang manusiawi, kelupaan yang manusiawi harus kita tutupi. Kita saling memuliakan, kita saling menghargai. Saya baca dalam satu ensiklopedi tentang tokoh-tokoh pakar Al-Quran. Di dalam kitab Tabaqatul Qurra karya Imam Ad-Dahabi di jilid 1
di halaman 164. Suatu ketika pada zaman Sultan Harun ar-Rasyid, Imam Kisai mengimami sholat. Perlu diketahui Imam Kisai adalah tokoh ahli Quran yang dari kota provinsi Kufah di Irak. Beliau dijadikan imam. Ketika dijadikan imam, faqaddamul Kisaiya yusalli, maka orang-orang itu mengajukan Imam Kisai memimpin sholat. Fa'urtija alaih, maka terjadi terkunci, tidak bisa berkata-kata, terkunci, lupa, tidak bisa melanjutkan ketika membaca surat Al-Kafirun. Qiraah qul ya ayyuhal kafirun. Ketika sedang membaca surat Al-Kafirun, Imam Kisai mengalami kelupaan, bahkan terkunci, urtija alaih, terkunci lidahnya, tidak bisa berkata-kata. Kemudian ada seorang ahli Quran dari provinsi Basrah hadir di situ, ikut jamaah di situ, bernama Yahya ibn Mubarak al-Yazidi. Itu juga Syekhul Qurra, pimpinan pakar-pakar Al-Quran dunia waktu itu, tapi dari kota yang lain, dari provinsi Basrah. Yahya ibn Mubarak al-Yazidi, Syekhul Qurra al-Basri, dari kota provinsi Basrah, Irak. Dia menggunjing, dia menyatakan, qiraatu qul ya ayyuhal kafirun turtaju ala qari'il Kufah. Yahya ibn Mubarak al-Yazidi mengkritik Imam Kisai. Sebesar ulama Kufah, Al-Kisai membaca surat Al-Kafirun sampai lupa. Qiraatu qul ya ayyuhal kafirun, qiraatu qul ya ayyuhal kafirun turtaju, membaca surat Al-Kafirun terjadi terkunci mulut, tidak bisa melanjutkan. Ala qari'il Kufah, kok bisa dialami oleh ulama ahli Quran dari kota Kufah. Nah, maka sholat yang kemudian Al-Yazidi ganti ngimami. Al-Yazidi berganti menjadi imam, Al-Kisai menjadi makmum. Faqaddamul Yazidiyah, maka Yahya bin Mubarak al-Yazidi dijadikan imam. Kemudian fa'urtija alaihi fil hamdi, dia mengalami terkunci mulut, lupa ketika membaca surat Al-Fatihah Alhamdulillah. Ketika membaca surat Alhamdulillah, fil hamdu boleh, fil hamdi boleh. Fil hamdu di dalam surat Alhamdulillah, dia membaca Al-Yazidi ini, Yahya bin Mubarak Al-Yazidi ini terjadi terkunci, lupa dalam membaca surat Al-Fatihah sampai mengalami lupa. Setelah subjektivitas, dia menggunjing, mencela Imam Kisai. Setelah Al-Yazidi ini salam dari sholat, maka Al-Kisai menasihatinya, ikhfat lisanak, jagalah lidahmu, la taqul, jangan berkata-kata yang subjektif. Meskipun kami salah di dalam membaca Al-Quran, tetapi subjektivitas pribadi jangan terjadi. Terus mencela. Nah, ini fatubtala, maka kamu akan mendapatkan ujian, mengalami hal yang sama. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, sesungguhnya musibah, ujian itu diserahkan, diturunkan
diciptakan oleh Allah, diakibatkan bil mantiqi, sebab bicara yang subjektif. Ini bahaya sekali. Maka ulama terhadap ulama harus hati-hati, jangan mencela, harus saling menjaga kehormatan. Bahkan saya baca di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi di juz 9, saya baca surat yang sangat berbobot ilmiahnya, sufismenya, spiritualnya, kandungan etikanya, surat yang dikirim oleh Imam Syihabuddin As-Suhrawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif, dikirimkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, pengarang kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul. Nah, di antara isi surat itu, Imam Syihabuddin As-Suhrawardi menasihati Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam isi suratnya, dia mengatakan, qatratun minal hawa tukaddiru bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu, satu tetes subjektivitas akan membuat keruh samudra ilmu. Ulama yang ilmunya samudra saja, itu kalau kecampuran satu tetes hawa nafsu, bisa membuat ilmu yang samudra itu menjadi keruh. Apalagi ilmunya satu tetes dicampuri dengan samudra hawa nafsu. Masya Allah, semoga Allah menjaga kita semua. Itu nasihat dari Imam Syihabuddin As-Suhrawardi, qatratun minal hawa tukaddiru bahran minal ilmi, yaitu satu tetes hawa nafsu membuat keruhnya samudra ilmu. Terakhir dari kami akan menasihati untuk diri kami sendiri dan para kiai, para ulama. Ada satu kitab yang sangat klasik, karya Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah Al-Ajurri, yaitu karya Imam Al-Ajurri yang punya kitab Asy-Syariah. Nah, saya baca di dalam karyanya yang sangat luar biasa tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para ulama. Aturan-aturan etika yang harus dipatuhi oleh para ulama. Maka beliau mengarang sebuah kitab berjudul Akhlaqul Ulama, karya Al-Ajurri. Di dalam kitab itu saya baca di halaman 45-46. Beliau mengatakan ulama itu harus salimul qalbi lil ibad, selamat hatinya, bersih hatinya terhadap hamba-hamba Allah yang lain, minal ghilli, dari rasa dendam, wal hasadi, dan rasa dengki, yaghlibu ala qalbihi husnud dhanni bil mu'minin, mengedepankan prasangka baik terhadap sesama mukmin, apalagi sesama ulama, fi kulli ma amkana fihil udru, di dalam apa-apa yang bisa dimungkinkan uzurnya, di luar persoalan akidah, di luar persoalan ketuhanan, di luar persoalan prinsip-prinsip agama. Nah,
ini kita harus menjaga husnudzan bil mu'minin, prasangka baik terhadap sesama orang beriman, khususnya ulama terhadap ulama. Kemudian di halaman 45, kalau tadi di halaman 46, sekarang saya balik di halaman 45, beliau mengatakan aturan ulama, wala yusyi'az dzunub an khairi. Jangan menyiarkan dosa-dosa orang lain, menyiarkan kekurangan orang lain, apalagi ulama menyiarkan dosa pribadinya ulama, apalagi subjektivitas dan rasa kedengkian itu yang mendorong. Na'udzubillah min dalik. Cukup bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.